Halo, selamat sore para VTuber Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mengulas kembali terkait pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kembali kepada kami di channel baik Telegram maupun channel VTube kami, yaitu apa? Mengenai cloning. Apa itu cloning dan juga apa dampaknya dan apa resikonya daripada cloning. Saksikan baik-baik video saya ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengenal sering kata cloning. Cloning itu artinya adalah menggandakan aplikasi yang ada, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak di YouTube Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa member, atau saya bilang member benar YouTube, tetapi dia oknum, ya. Artinya members kita tahu tidak semuanya adalah orang yang jujur. Ada juga member yang nakal, yang mana mereka membuat aplikasi atau memodif aplikasi sehingga semua aplikasi VTube di-cloning, bahkan kadang-kadang sangat keterlaluan, bukan hanya 4 maksimal, tapi di-cloning sampai puluhan, bahkan sampai dengan ratusan. Nah, apa akibatnya? Sebelum kita bicara akibat, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus ngerti bahwa di-cloning oleh aplikasi di handphone, ingat, sistem kita dari VTube bisa membaca terkait dengan adanya cloning. Kenapa bisa dibaca? Karena setiap handphone itu pasti mempunyai adalah IP address atau MAC address-nya itu ada. Ya, bukan IP address-nya dari internet, tetapi MAC address setiap handphone itu ada. Satu. Yang kedua, serial number di handphone pasti ada. Yang ketiga, ada yang disebut dengan IMEI, dan itu ada di handphone semua. Pada waktu Bapak Ibu connect ke aplikasi VTube, maka akan terbaca semua datanya itu. Memang tidak tersebar, tapi ada datanya di situ. Nah, dengan data yang ada, apabila Bapak Ibu mengaktifkan lebih dari satu akun bersama di handphone, bukan dengan login logout ya. Kalau Anda menggunakan login logout, is okay, no problem, maksimal bisa 4 akun untuk keluarga. Tapi kalau dengan penggandaan atau cloning, risikonya apabila sistem menemukan, membaca Anda bersaat bersamaan login di beberapa akun. Ya, kenapa? Karena pada waktu di cloning semua aplikasinya itu berjalan, terbaca. Karena dia tidak bisa otomatis. Sehingga kelihatan bahwa dari nomor IP address, MAC address ini, serial number ini, IMEI ini, ada berapa akun yang jalan bersamaan dengan waktu jam yang sama. Itulah yang terbaca oleh sistem. Nah, dengan adanya sistem itu terbaca dan perusahaan mengerti, dan itu merugikan perusahaan karena Anda mengcloning dengan tujuan apa? Pasti kepingin punya referral sebanyak-banyaknya. Dengan hanya jalan lebih mudah, tapi Anda kepingin secepatnya mendapatkan banyak poin dari beberapa akun. Dan itu adalah akun yang dibilang fake. Karena rata-rata yang ditemukan, kalau orang menggandakan sampai puluhan akun, pasti yang dipakai untuk nick-nya palsu. Artinya dia entah dengan membodohin sistem dengan menggantikan nomornya, ataukah dengan memakai ID-nya orang yang tidak diketahui, diambil comot, dan itu pelanggaran secara hukum. Bapak Ibu sekalian, kalau menggunakan nick orang itu hukumnya pidana, Bapak Ibu, bukan hanya pidana perdata. Hati-hati ya. Itu kalau yang bersangkutan memprotes dan bisa memperkarakan, Bapak Ibu bisa kena. Ya, maka saya bilang hati-hati, jangan pakai nick-nya orang tanpa seizin yang bersangkutan, karena itu termasuk pemalsuan nama. Ya, dan itu hukumnya adalah hukum pidana. Ya, dan bisa diperkarakan secara lebih lanjut oleh kepolisian. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Jadi kalau tadi akunnya tadi bersamaan, maka Bapak Ibu apabila terdeteksi oleh sistem, resikonya adalah semua akun dalam handphone Bapak Ibu semuanya akan dihanguskan. Apa yang Bapak Ibu sudah capek atau sudah rintis, mengumpulkan VP bersusah payah, maka dalam sekejap akan hangus semuanya karena di-ban oleh perusahaan. Itu adalah resiko. Kembali saya sebagai leaders hanya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu, itu hidup pilihan. Mau ngambil cara cepat dan ada resiko tinggi, atau mau cara normal yang lebih aman. Kalau Bapak Ibu memilih cara cepat dan itu berisiko, itu pilihan Anda. Jadi resiko semua kembali kepada Anda. Jadi sekali lagi saya bilang, yang diperbolehkan oleh perusahaan adalah Anda boleh menggunakan sampai 4 akun dengan cara selesai akun 1, logout, pindah ke akun 2, login ke yang kedua, selesai logout, pindah ke login ketiga, dan seterusnya sampai dengan 4. Yang diperbolehkan saat sekarang hanya 4 maksimal.
Ya, tapi kalau Anda menggunakan tetap bersikeras menggunakan namanya akun penggandaan ataupun dengan nama cloning, ya resikonya tadi. Karena cloning itu terbaca satu-satu. Lain dengan login logout, karena waktu logout dia sistemnya tidak baca lagi akunnya. Tetapi kalau Anda memakai cloning, semua akunnya nyala bersamaan dalam waktu yang sama. Maka itulah sistem bisa mendetek di situ. Oke, saya kembalikan lagi, hidup adalah pilihan. Silahkan Anda memilih mana yang terbaik untuk Anda, karena itu adalah pilihan dari Anda. Sekian dari saya sudah memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu terkait dengan cloning. Sekarang kembali kepada Bapak Ibu memilih. Oke, Bapak Ibu sekalian, silahkan subscribe apabila Bapak Ibu belum subscribe channel saya. Dan apabila Bapak Ibu suka pada channel saya ini, silahkan berikan like. Dan Bapak Ibu boleh share video saya bila bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian atau member Bapak Ibu dan bisa membantu memberikan edukasi kepada teman-teman VTuber sekalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.